Dulu-dulu yang dibangun infrastruktur selalu di Jawa. Kenapa sekarang di luar Jawa? Supaya ada pemerataan, supaya ada keadilan dari Sabang sampai Merauke. Bagaimana saya bicara Papua, bagaimana infrastruktur di Papua yang kalau kita bandingkan dengan Indonesia bagian tengah dan barat begitu jomplang sekali. Akan bisa mengejar pertumbuhan ekonomi di kawasan wilayah yang lain? Enggak akan. Banyak yang bertanya ke saya, Bapak itu membangun Trans Papua, gambarnya ada. Trans Papua, apakah dengan dibangun itu pertumbuhan ekonomi di Papua akan naik, langsung naik? Saya bilang, apakah kita nunggu pertumbuhan ekonomi di Papua baru kita bangun jalannya? Atau kita bangun jalannya agar pertumbuhan ekonomi itu ada? Ini kayak mimpi lah ya. Tidak terbayang kalau di sini akan dibangun jembatan yang megah dan luar biasa. Sangat mendukung sekali dengan adanya jembatan ini. Masyarakat senang sekali. Bapak-bapak dan mama punya anak-anak yang sekolah, tidak seperti dulu kita pakai dayung dan perahu taruh ke sana. Sekarang ya sudah enak toh, ada punya ojek langganan, ya ikut jembatan sana. Terima kasih banyak pemerintah sudah perhatikan kita punya nasib di sini. Saya minta terima kasih buat pemerintah dan juga Bapak Presiden Jokowi. Karena adanya jembatan, saya dan semua warga di sini bisa usaha baik. Karena memang selama ini, yang lalu-lalu itu pembangunan itu hanya di kota-kota terus. Tapi dengan adanya Nawacita bagian ketiga itu, dia tulis rapi itu pembangunan dari pinggiran ke kota. Pinggiran-pinggiran yang daerah-daerah terpencil yang dibangun supaya sama rata di seluruh Indonesia pembangunan ini. Terbukti PLDENSCO ini. Saya dari ujung timur Indonesia. Saya menyampaikan kebanggaan saya dan aspirasi saya yang sangat tinggi kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gerobokan Gokil semuanya. Bagaimana? Masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, di video kali ini kita lagi-lagi ngomongin soal salah satu tokoh oposisi yang begitu vokal selalu mengkritik Presiden Jokowi, yaitu Pak Rizal Ramli. Pak Rizal Ramli ini menyebut ya kalau kepemimpinan Pak Jokowi ini bukanlah solusi untuk bangsa Indonesia. Bahkan dia juga menyebutkan kalau model pembangunan infrastruktur Presiden Jokowi ini mengajak Indonesia untuk bangkrut. Tetapi menurut kami nggak seperti itu ya. Kita memang melihat ya Pak Jokowi adalah salah satu presiden yang begitu getol membangun yang namanya infrastruktur. Karena Pak Jokowi meyakini ketika infrastruktur suatu wilayah itu bagus, maka ekonomi di tempat tersebut juga akan ikut terkerek naik. Tetapi kita nggak hanya melihat soal itu. Pak Jokowi ini presiden yang begitu spesial lah menurut kami. Dan Indonesia sangat beruntung punya presiden seperti Pak Jokowi. Karena apa? Di era Pak Jokowi itu benar-benar mewujudkan yang namanya kesetaraan pembangunan. Yang namanya keadilan pembangunan infrastruktur bagi seluruh wilayah Republik Indonesia. Jadi yang namanya pembangunan infrastruktur itu nggak hanya berfokus di Pulau Jawa saja, tetapi juga di wilayah-wilayah lain Indonesia, khususnya di Indonesia bagian timur. Dan kalau presidennya bukan Pak Jokowi ya, mungkin ketika akan membangun di Indonesia bagian timur ataupun di wilayah-wilayah pelosok atau pedalaman, mereka itu akan berpikir
berpuluh-puluh kali lipat. Karena apa? Karena membangun di wilayah-wilayah perbatasan, di pulau-pulau terluar, itu membutuhkan pertimbangan yang sangat matang. Pertama, ketika infrastruktur tersebut dibangun, nanti ekonomi daerah tersebut meningkat atau enggak, terus sudah dibangun mahal-mahal, nanti sesuai enggak pertumbuhan ekonominya. Namun Pak Jokowi tidak terlalu memikirkan itu, karena Pak Jokowi meyakini jika suatu wilayah itu infrastrukturnya bagus, itu otomatis pertumbuhan ekonominya juga akan ikut naik, entah itu cepat ataupun lambat. Tetapi manfaat dari pembangunan itu sudah pasti akan langsung dirasakan oleh masyarakat yang menggunakan akses infrastruktur tersebut. Jadi Presiden Jokowi itu nggak hanya mementingkan untung dan ruginya, tetapi juga mengedepankan yang namanya pemerataan pembangunan itu. Dan video berikut ini pengakuan dari warga Papua yang dibangunkan jembatan Yotefa ya, itu sungguh-sungguh membuat kita terharu. Karena mereka itu bahkan seperti mimpi ya, dibangunkan jembatan sebagus itu di era Presiden Jokowi. Yang dulunya bagi mereka hanya angan-angan, tetapi di era Pak Jokowi itu bisa menjadi kenyataan. Dan pembangunan jembatan itu pun juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan manfaatnya juga langsung dirasakan oleh masyarakat Papua di sekitar jembatan tersebut dan wilayah-wilayah yang aksesnya melewati jembatan tersebut. Dan berikut adalah videonya. Ini kayak mimpi lah ya. Tidak terbayang kalau di sini akan dibangun jembatan yang megah dan luar biasa. Dulu sebelum ada jembatan, memang kesulitan masalah transport. Kami jauh ke kota, jauh sekali. Apalagi dulu kami dayung. Kami sudah menantikan cukup lama, bertahun-tahun. Mulai dari orang tua saya mengharapkan harus ada sebuah akses jembatan yang harus menyeberangi Teluk ini. Sehingga pada saat ini kami lihat sudah terwujud. Kami sangat senang sekali. Ya senang karena akses ini dibuka untuk kami bisa sekolah dari kampung, bisa kami kerja dari kampung, kami beli barang di kota bisa pulang kampung. Makanya kami senang dengan akses pembangunan jembatan dan jalan. Kami cepat kenal kota, dan perkembangan kota kami ikuti dengan baik. Program yang luar biasa untuk kami di kampung ini. Dan saya berterima kasih untuk pemerintah. Sudah dibangun jembatan merah yang begitu megah untuk kami di Papua. Membantu akses kami dalam kegiatan hari-hari sebagai ibu rumah tangga. Ya ke pasar, belanja jualan, ketemu keluarga yang di kota. Kita sudah tidak lagi lewat laut, tapi kita lewat jembatan. Rasanya bahagia sekali. Ini sebuah kemajuan dari dorongan Pak Presiden. Dia berikan kemajuan. Orang Papua maju sama-sama dari daerah lain. Saya harap Pak Presiden tetap semangat, tetap solid membangun bangsa dan negara ini. Asal Papua saya bilang